Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Setiawan SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis manajemen strategik perusahaan KFC pada masa pandemi COVID-19. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Strategik. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Dandi, selanjutnya Daniel Adi Saputra, Fitriah Indasari, Christine Wijayanti, Robiatul Salamah, Sun In, dan juga Sumiati. Selanjutnya masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membaca atau mempresentasikan dari sejarah awal Kentucky Fried Chicken atau kita kenal dengan KFC. Kurang lebih 91 tahun yang lalu, tepatnya jika terhitung pada tanggal 20 Maret 1930, Kentucky Fried Chicken atau kita kenal dengan KFC ditemukan. Penemunya adalah Kolonel Harlan David Sanders, seorang yang berpangkat kolonel, mempunyai pangkat kolonel, adalah penemu dari KFC. Jika Anda mungkin tidak familiar dengan ikon KFC berupa gambar dari seorang kakek laki-laki tua yang ada di mangkok ketika kita membeli KFC. Itu adalah gambaran sosok dari seorang penemu KFC, yaitu Kolonel Harlan David Sanders. Singkat cerita, Sanders pun membuka Sanders Cafe yang terletak hanya di seberang lokasi semula. Restoran itu sempat tidak lagi membuat ayam goreng karena lamanya proses. Namun tak lama kemudian ia menemukan 11 bumbu rempah rahasia yang menjadikan masak lebih cepat, atau presto panci, yang membantunya menjadi lebih cepat dalam proses pemasakan ayam. Nama tempat itu adalah The Sanders Croat dan Cafe. Di sana ia menyempurnakan resep rahasia cara memasak ayam goreng yang sebelumnya telah ia temukan. Tempat ini populer kalangan wisatawan atau pelancong yang melalui Carbine, Kentucky. Karena adanya infrastruktur pembangunan, akhirnya ia pun menutup restonya. Kemudian ia pun bertekad mewaralabakan kembali ayam goreng dengan resep rahasianya yang selama ini ia jual. Tak sedikit mentertawakannya karena pakaian jas berdasi yang ia gunakan. Sanders menjual ayam dinilai terlalu kaku. Namun Sanders akhirnya berhasil mendapatkan permintaan waralaba dari sejumlah pihak setelah ia berhasil menjual ayamnya di resto Do Drop-In milik temannya P.T. Herman. Di sanalah nama Kentucky Fried Chicken dicetuskan pertama kalinya, termasuk ember kemasan ayam yang hingga kini masih bisa kita jumpai jika kita pergi ke KFC. Jika kita pergi ke KFC membelinya, kita dapat mangkok dan ada gambarnya. Itulah yang dapat kita jumpai saat ini. Beralih ke Indonesia, sejarahnya PT Fresh Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC Indonesia, didirikan oleh Galay Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertama pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawati, Jakarta, dan telah memperoleh sukses. Kesuksesan outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet selanjutnya Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar di Indonesia. Contohnya kita lihat di Tangerang, yaitu di Citaraya. Demikian sejarah awal. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami. Waktu dipersilakan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi ini ya. Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi ya. Tidak terkecuali dengan KFC. Untuk visi KFC sendiri, menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, KFC selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambah lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, KFC memiliki misi yang harus dijalankan. Ada beberapa misi yang harus dijalankan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua di setiap komunitas di seluruh dunia. Lalu menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap pelanggan kami di setiap restoran cabang KFC.
Dan yang terakhir, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional KFC ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Nah, itulah visi misi dari sebuah perusahaan KFC. Kentucky Fried Chicken atau KFC adalah salah satu restoran cepat saji atau fast food dengan menggunakan menu andalan daging ayam goreng. Selain menawarkan produk ayam goreng, KFC juga memenuhi selera konsumen dengan menu pilihan lain seperti nasi, perkedel, kentang goreng, spaghetti, cream soup, twister, dan burger, serta menawarkan produk-produk baru seperti combo double, kolonel yakiniku, dan lain sebagainya. KFC memspesialiskan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam. Dengan target pasar keluarga segala usia dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan remaja 16-25 tahun. Tidak peduli berapa banyak koki memuji manfaat makanan segar ketika jam pulang kerja atau pulang kuliah, ketika seseorang pulang ke rumah dengan keadaan lelah dan lapar, makanan siap saji merupakan makanan yang paling mudah diperoleh tanpa harus menghabiskan waktu di dapur. Memasak makanan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan perjalanan ke supermarket untuk membeli bahan-bahan untuk dihidangkan sebelum dikonsumsi. Semua bahan masakan membutuhkan proses mencuci, mengupas, memasak, dan seterusnya hingga proses penyajian. Maka itu, makanan fast food atau KFC lebih disukai daripada masakan makanan sendiri bagi orang-orang yang sibuk. Selain waktu, dapat juga menghemat biaya hingga memberikan fast food keunggulan atas makanan yang disiapkan di dapur. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Bauran pemasaran mencakup 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Bauran yang pertama yaitu produk. PT Fast Food Indonesia dengan merek dagang KFC merupakan salah satu perintis di industri restoran cepat saji yang masih bertahan dan semakin berkembang. Produk yang disediakan oleh KFC berupa makanan dan minuman cepat saji. Selain itu, KFC selalu meningkatkan cita rasa pada setiap makanan untuk memberikan kepuasan pada setiap konsumen atau pelanggannya. Perusahaan KFC selalu memberikan inovasi dengan tujuan untuk menciptakan kreasi menu baru yang beragam, serta tidak menghilangkan ciri khas dari perusahaan KFC tersebut. Yang kedua yaitu harga. Perusahaan KFC melakukan penerapan strategi harga dengan cara memberikan beberapa penawaran harga yang sangat menarik kepada konsumen atau pelanggan. Strategi yang diterapkan oleh KFC dalam menawarkan harga yaitu dengan memberikan paket harga yang sangat menarik, yang dapat memberikan kepuasan bagi konsumen atau pelanggannya. Bauran yang ketiga yaitu tempat. Perusahaan KFC berdiri dengan pemilihan lokasi yang sangat strategis, sesuai dengan mobilitas masyarakat. Perusahaan KFC sebagian besar didirikan di daerah yang sangat strategis, serta padat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal tersebut dilakukan agar konsumen atau pelanggan dengan mudah dapat menjangkau gerai perusahaan KFC tersebut. Bauran yang keempat yaitu promosi. Perusahaan KFC dalam melakukan promosi, yaitu dengan merangkul berbagai industri musik yang ada di tanah air untuk menjalin kerjasama. Dengan melalui musik, KFC bisa berpromosi di berbagai kalangan lapisan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT di perusahaan KFC pada masa pandemi COVID-19. Analisis SWOT yaitu merupakan alat analisis lingkungan perusahaan berupa analisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Dengan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan aktivitas berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan
untuk memanfaatkan peluang serta kesempatan yang ada pada perusahaan, meminimalisir ataupun mengubah ancaman yang membahayakan perusahaan menjadi sebuah peluang di pasar bisnis. Analisis SWOT bisa diterapkan dengan cara menganalisis serta memilih berbagai hal yang dapat mempengaruhi keempat faktor, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Pengaplikasiannya pada perusahaan yaitu adalah bagaimana kekuatan atau strength dapat memperoleh keuntungan atau advantage pada perusahaan dari peluang atau opportunity yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunity yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan yang dimiliki perusahaan atau strength bisa menanggulangi atau menghadapi berbagai ancaman atau threat yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir kelemahan atau weakness yang bisa membuat ancaman atau threat menjadi sebuah peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan ataupun dengan peluang baru tersebut dapat membuat perusahaan bisa bersaing di pasar bisnis sehingga memperluas pangsa pasar perusahaan. Berikut analisis SWOT perusahaan KFC. Strength atau kekuatan. Yang pertama, merek global kedua terbaik di industri makanan cepat saji. Yang kedua, disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan yang cepat dan ramah. Dan yang keempat, memiliki manajemen produksi yang cukup baik. Weakness. Yang pertama, pemasok yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, menu makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. Dan yang keempat, kurangnya upaya pemasaran yang kuat. Opportunity atau peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan untuk makanan sehat. Yang kedua, layanan pesan antar. Yang ketiga, memperkenalkan produk baru yang hanya ayam kampung. Dan yang keempat, mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Threat atau ancaman. Yang pertama, kejenuhan pada pasar makanan cepat saji di negara maju. Yang kedua, kecenderungan akan tren makan sehat. Yang ketiga, banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain-lain. Dan yang keempat, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengkonsumsi junk food. Upaya KFC mempertahankan bisnis di masa pandemi. Dengan adanya dampak COVID-19 mempengaruhi operasional dan kegiatan usaha PT Fast Food Indonesia Tbk. Di tengah kondisi yang sulit ini, KFC harus meningkatkan strategi pemasarannya dengan melayani transaksi takeaway, ojek online, home delivery, dan drive-thru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Upaya KFC dalam mempertahankan bisnis di masa pandemi. Yang pertama adalah 1. Berperan aktif di sosial media. Dalam masa pandemi ini, KFC melakukan eksistensinya dengan melakukan promosi yang aktif melalui jaringan media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga layanan personal daring yang terlepas dari sebuah marketing KFC. Yang kedua, ada pengembangan layanan delivery order. PT Fast Food Indonesia Tbk, yang merupakan pemilik gerai makanan cepat saji, KFC telah menyiapkan beberapa strategi untuk meminimalisir dampak buruk dari pandemi COVID-19. Direktur Fast Food Indonesia, D.C. Halimin Juwono, mengungkapkan bahwa strategi usaha perseroan untuk dapat mempertahankan kinerja keuangan adalah dengan cara tetap membuka gerai sebagaimana ketetapan pemerintah dengan adanya melayani transaksi takeaway, ojek online, home delivery, dan drive-thru saat ini. KFC tidak hanya mengandalkan layanan delivery order yang dilakukan oleh restoran itu sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan layanan aplikasi yang telah merebak di masyarakat ini, yakni seperti GoFood, GrabFood, hingga layanan lainnya yang berbasis pemasaran makanan secara mandiri. Yang ketiga, ada paket promo yang menarik.
Demi mengenjot penjualan di tengah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial skala besar (PSBB), emiten restoran cepat saji pemilik gerai KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia ini menerapkan strategi promo-promo dengan harga yang terjangkau dan melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk baru. Yang keempat, ada desain ulang layanan dine-in dan takeaway. Kentucky Fried Chicken (KFC) mendesain ulang konsep bisnisnya sejak virus corona muncul. Selama pandemi ini, KFC menekankan drive-thru dan membatasi kontak langsung. Dua desain baru yang diungkapkan KFC ini menyoroti fakta bahwa kebiasaan pengunjung telah bergeser ke delivery ketimbang makanan di restoran. Kesimpulan dari materi kali ini adalah KFC sebagai perusahaan yang mapan sudah cukup tanggap dalam memenuhi tuntutan perubahan global baik dari segi kompetitor maupun keinginan konsumen. Dengan semakin canggih dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat tentunya mulai berpikir cerdas dan menuntut adanya produk yang tidak hanya menguntungkan dari harga, tapi juga dari segi manfaat ekonomis. Tak terasa kita sudah sampai pada akhir presentasi. Di sini saya selaku perwakilan dari anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.